أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini masuk di awal surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun maknanya surat yang berbicara tentang orang-orang munafik. Surat ini banyak para ulama tafsir mengatakan bahwa semuanya ijma' bersepakat surat ini turun di Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah. Semuanya bersepakat demikian. Karena surat ini memang turunnya berkaitan dengan satu kejadian yang nanti dijelaskan sama Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Berkaitan dengan satu kejadian di tahun kelima Hijriah, yaitu pada bulan Sya'ban. Satu pertempuran yang dikenal di sejarah dengan nama pertempuran suku Mustalik. Ya, pertempuran dengan suku Mustalik atau dikenal pula dengan pertempuran Muraisi'.
pertempuran Muraisi'. Muraisi' itu nama sungai di daerah perkampungan suku Mustalik. Perkampungan suku Mustalik itu berada di daerah namanya wilayah Qudaid. Qudaid itu kalau jamaah umroh yang jalan naik bus, ya sebelum ada kereta dulu, jalan naik bus dari Makkah ke Madinah atau dari Madinah ke Makkah, biasanya dulu suka istirahat di rest area namanya Qudaid. Nah, itu rest area Qudaid namanya. Nah, dulu daerah itu perkampungan daerah suku Mustalik dulu. Nah, disitulah tahun kelima Sya'ban, disitu terjadi perang Mustalik. Surat Al-Munafiqun turun berkaitan dengan kejadian itu. Ya, seperti apa? Biar dibaca dulu. Tafadhal. Terjemahnya dulu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah. Terjemahan ayat 1. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami bersaksi bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Tafsir ayat 1. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, Islam menyebar dan menguat. Sekelompok orang dari kalangan suku Aus dan Khazraj menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran agar wibawa mereka tetap ada, darah mereka terjaga dan harta mereka aman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka yang dapat diketahui agar semua hamba mewaspadai dan mengetahui mereka secara pasti, seraya berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu", apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata seraya mendustakan, "Nashhadu innaka la Rasulullah", kami bersaksi bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Kesaksian orang-orang munafik ini adalah sebagai kedustaan dan kemunafikan, padahal mereka tidak perlu bersaksi untuk menegaskan Rasulnya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta dalam perkataan dan pengakuan mereka, serta perkataan yang mereka ucapkan itu bukan yang sebenarnya. Ya, barakallahu fikum. Di sini Imam Sa'di berusaha menjelaskan awal mula muncul kaum munafik, di mana di awal Islam banyak mayoritas suku Aus Khazraj yang merupakan penduduk Madinah. Mereka penduduk Madinah, Yathrib namanya sebelumnya, masuk Islam semua. Karena tokoh dari kedua suku itu, Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah, itu masuk Islam. Sehingga banyak dari mereka masuk Islam. Ditambah lagi kemenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Badar, kemenangan yang telak. Nah, dari situ menjadikan obsesi, keinginan dari sebagian tokoh Aus dan Khazraj untuk berkuasa di wilayah Yathrib, Madinah, itu jadi gagal. Karena kemenangan Rasulullah SAW dan banyaknya suku Aus Khazraj yang masuk Islam. Gagal keinginan mereka untuk menjadi penguasa di Madinah. Dari situlah muncul ungkapan daripada bonyok mending pura-pura masuk Islam. Nah, kaum inilah disebut pada akhirnya dengan nama kaum munafik. Paham? Nah, daripada bonyok mending pura-pura masuk Islam. Sejak saat itu
terbagilah manusia itu saat itu menjadi 3 kelompok. Sebelumnya hanya 2 kelompok saja. Kalau nggak kafir ya mukmin sudah. Nah, sejak saat itu muncullah kelompok ketiga namanya munafik. Kata munafik diambil, sebagian para ulama mengatakan diambil dari kata nafak. Nafak itu artinya lobang yang ada di dalam tanah. Nah, makanya jalan yang di bawah tanah itu terowongan itu disebut nafak. Jadi lobang yang ada di dalam tanah. Sebagian mengatakan berasal dari kata nafiqa. Nafiqa itu lobang rumah buat binatang yang orang Arab sebut dengan nama yarbu'. Yarbu' itu binatang mirip dengan tikus. Cuman kaki bagian belakangnya panjang banget. Kaki depannya kecil, kaki belakangnya panjang. Dan dia punya moncong di kepalanya itu kayak mesin bor. Jadi kalau ada yang bahaya dia masuk ke lubang, dia bikin lubang gitu. Mirip tikus, dia suplek kayak tikus, cuman kakinya aja. Nafiqa itu lubang binatang ini yang di bawah tanah. Dia bersembunyi di situ kalau ada sosok yang dianggap membahayakan dirinya. Nah, atas dasar itulah kaum ini disebut dengan nama kaum munafik. Ya, jadi pura-pura ketika banyak dari suku Aus dan Khazraj diceritakan banyak masuk Islam, kekuatan Islam muncul, di sini dia menunjukkan pura-pura masuk Islam. Padahal yuktinul kufra wa syirk. Mereka menyembunyikan kekafiran dan syirik di dalam hatinya. Nah, disitulah Allah membuka kedok mereka di surat Al-Baqarah di awalnya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu, dan sebagainya kan seterusnya. Mereka kalau bertemu dengan orang beriman, mereka akan mengatakan kami beriman. Kami bersama mereka, kami bersama kalian. Gitu. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, ini indahnya bahasa Al-Quran. Tapi kalau mereka bertemu dengan CS-nya, siapa CS-nya? Setan-setan. Bahasanya. Kalau kumpul sama setan-setan, mereka mengatakan inna ma'akum, kami bersama dengan kalian. Kami dengan orang-orang beriman ini hanya sekedar ngeledek dan merendahkan mereka saja. Inilah kaum munafik. Ya. Kaum munafik ini yang disebutkan di surat ini juga yang di awal Al-Baqarah dan surat yang lain itu tujuannya Allah di sini menyajikan kepada orang beriman, ini loh sifat mereka, ini loh kejahatan mereka, bahwa mereka itu memiliki jiwa yang kotor, memiliki hati yang kotor, hati mereka itu hati kafir, kufur, benci dengan Islam. Sehingga mereka memiliki ciri-ciri perilaku fisik yang sangat menonjol. Apa itu? Pembohong dan suka bersumpah untuk menguatkan kebohongan-kebohongan mereka. Jadi surat Al-Munafiqun ini membongkar keburukan mereka yang seperti ini. Hampir 3/4 surat ini bicara itu. 1/4 terakhir bicara tentang fitnah harta dan keluarga. Ya, baru terakhir bicara tentang fitnah harta dan keluarga. Sisanya menjelaskan, membongkar tentang keburukan dan kejahatan kaum munafikin yang seperti ini. Di mana hatinya dia benci terhadap Islam, menyembunyikan kekafiran, kesyirikan, tapi menampakkan seolah-olah dia menjadi orang yang beriman. Cirinya apa? Suka bohong, suka sumpah, dan ingkar terhadap janjinya, tidak amanah atas apa yang diberikan kepada mereka. Ini orang munafik ini. Mulai muncul kedok mereka ini mulai terbongkar dengan diturunkannya surat ini. Yaitu pada kejadian tadi itu, pada perang namanya perang
dengan suku Mustalik. Ya, Harith bin Abu Dirar, nama kepala suku Mustaliknya. Saya tidak mau bicara tentang perang Mustaliknya, tapi bicara tentang satu kejadian di area situ, di mana terjadi cekcok antara anak buahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, anak buah dia, dengan beberapa orang dari pedalaman Arab. Terjadi cekcoklah di situ yang menyebabkan anak buah Ibnu Ubay bin Salul ini ditabok sama orang Badui ini, orang pedalaman ini. Ngamuklah si Ibnu Ubay karena anak buahnya dilukai sama orang pedalaman yang wataknya kaku kan gitu kan, gara-gara berebut air. Lalu Ibnu Ubay bilang sama teman-temannya, CS-nya, di situ ngumpul dia dengan CS-nya. Dia bilang, la tunfiqu ala man indahu hatta yanfaddu. Kalau gitu mulai hari ini kalian tidak usah lagi bantu-bantu Muhammad. Kalau dia nggak punya bantuan, nanti teman-temannya dia akan gabung ke kita. Ya. Kalau nggak ada bantuan, mereka nggak duduk-duduk, nggak makan-makan lagi sama Muhammad, ya pasti mereka akan gabung ke kita. Makanya sudah, Muhammad jangan dibantu-bantu lagi. Kemudian nanti kalau kita balik ke Madinah, karena posisi dia kan di tengah-tengah tuh. Nanti kalau kita balik ke Madinah, fa in raja'tum ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minkum wal adal. Nanti kalau kita balik ke Madinah, orang-orang yang punya kekuasaan, power di Madinah pasti akan mengusir Muhammad dan teman-temannya dari Madinah biar balik ke Mekah saja. Ini omongannya Ibnu Ubay kepada CS-nya itu. Idza khalau ila syayatinihim, ke setan-setannya ini ngomong begitu. Di saat Ibnu Ubay ngomong begitu, omongan dia itu didengar oleh Zaid bin Arqam. Sahabat, didengar oleh Zaid bin Arqam. Lalu Zaid bin Arqam menyampaikan apa yang didengar dari Ibnu Ubay kepada pamannya. Kemudian sang paman menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ponakannya Zaid bin Arqam mendengar dari Ibnu Ubay begini dan begitu. Oke, nah ini selalu akhlak mulia dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau langsung cross check biasanya kalau ada informasi seperti itu. Dipanggillah Ibnu Ubay. Abdullah bin Ubay ini dipanggil. Datanglah dia menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah SAW cross check. Benarkah Ibnu Ubay kamu mengatakan demikian dan demikian? Yang tadi itu 2 poin tadi itu. Benarkah kamu ngomong begitu? Lalu Ibnu Ubay jawab, Wallahi nashhadu innaka la rasuluh. Dia bersumpah, demi Allah kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Kami tidak mungkin mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Nah, dia sumpah, wallahi demi Allah, kami tidak mengucapkan kata-kata itu. Kami bersumpah bahwa engkau adalah utusan Allah. Sudah, masalahnya dari reda. Sehingga bolanya itu mengarah kepada siapa? Zaid bin Arqam. Akhirnya yang tertuduh siapa? Zaid bin Arqam. Seolah-olah Zaid bin Arqam membuat cerita bohong. Mulai bergulir itu berita di sana. Jadi bolanya ke Zaid bin Arqam. Lalu Zaid bin Arqam hanya menutup diri di rumah dengan galau, sedih dan sebagainya. Karena kok malah jadi dia yang salah, kan gitu kan? Hingga suatu hari ketika Zaid bin Arqam ini masih di wilayah itu, belum pulang ke Madinah. Hingga waktu suatu hari Zaid bin Arqam jalan
Ketika jalan dihampiri oleh Rasulullah SAW, tetap Zaid bin Arqam tidak berani berjalan dengan mengangkat kepala. Karena malu dijadikan bahan omongan. Dia jadi galau, gelisah, tertekan begitu ya. Nunduk, disamperin sama Rasulullah SAW. Kemudian Zaid bin Arqam melihat wajah Rasulullah SAW sambil tersenyum. Kemudian Rasulullah SAW pergi, Umar bin Khattab menghampiri, lalu Umar mengatakan, kalau gitu ada berita gembira untukmu, tenang saja. Karena Rasulullah SAW sudah apa? Senyum. Nah disitulah pagi harinya, habis sholat subuh, setelah sholat subuh, Rasulullah SAW membacakan kepada semua para sahabat surat Al-Munafiqun ini. Sampai 3/4 dibacakan. Nah itulah kisahnya. Makanya dimulai dengan idza ja'akal munafiquna. Ketika orang-orang munafik itu datang kepadamu, qalu, mereka berkata, nashhadu. Ya. Padahal mereka ini bohong, ya kan, seraya mendustakan, ya, bohong dia. Lalu mereka mengatakan, nashhadu innaka la Rasulullah. Jadi mereka bersaksi, padahal kesaksian yang dibangun di atas apa? Kebohongan. Ya, mereka murni bohong. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Buat apa kesaksian dia? Toh semua orang tahu kalau beliau ini seorang rasul. Muhammad bin Abdillah seorang rasul. Mau ngapain lagi kamu bersaksi dia rasul? Ya kan? Jadi garmin laut gitu. Istilah kita garmin laut gitu. Tidak ada sia-sia, nunjukkan itu bohong gitu loh. Ini bohong bahwa wallahu yashhadu, akhirnya Allah membuka kedok mereka. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, dari situ semua para sahabat tanpa terkecuali tahu bahwa ternyata semua ini adalah ulahnya Ibnu Ubay. Dia pembohong, dibongkar kedoknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran apa yang bisa diambil dari sini? Bahwa orang-orang munafik, yang dimaksud munafik di surat ini adalah munafik i'tiqadi. Orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Yang dimaksud itu, karena munafik itu ada dua jemaah. Munafik keyakinan dan munafik perbuatan. Munafik keyakinan itu orang kafir yang pakai peci putih. Paham ya? Orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Nah ini yang dimaksud di surat ini. Ada pula orang Islam tapi memiliki sifat-sifatnya dia. Ya, apa sifat-sifatnya dia? Satu, suka sumpah. Wala tuti'il mukadzibin. Jangan dengerin orang bohong. Lalu selanjutnya Allah bilang wala tuti' kulla halafin mahin. Ya, jangan dengerin orang yang suka sumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Ini ciri-cirinya ini, suka sumpah. Kemudian yang kedua, suka bohong dia. Sehingga sumpahnya itu digunakan untuk menutupi kebohongan dia itu. Nah inilah orang-orang munafik ini jemaah. Makanya Allah sebut orang yang suka sumpah itu mahin, hina dia. Orang beriman tidak gampang untuk bersumpah. Tak perlu dia untuk mudah-mudah bersumpah. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Persidangan ya dan sebagainya. Tapi kalau enggak buat apa dia sumpah. Enggak dipercaya sama orang ya sudah. Dia enggak perlu untuk bersumpah. Wallahi saya ini. Ngapain? Orang yang suka sumpah berarti dia pembohong. Dan menunjukkan pula bahwa kadzib ini bukanlah wataknya orang beriman. Orang beriman tidak akan bohong. Disebut iman karena iman itu adalah kejujuran. As-sidq. Disebut iman karena ia berakar kembali kepada apa? Jujur.
Orang beriman adalah orang yang jujur. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di Majmu' Fatawa, dahulu para ulama salaf, kalau ada orang yang ingin bertobat, ya, saya mau tobat, pesan mereka cuma satu, jujurlah kamu sama Allah dan dirimu. Sudah, karena jujur itu adalah apa? Iman. Ya, fadhal dilanjutkan. Terjemah ayat kedua, mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Tafsir ayat, ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, yakni sebagai tameng yang mereka jadikan sebagai penghalang agar tidak disebut sebagai munafik. Mereka menghalangi diri mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menghalangi orang lain yang statusnya tidak jelas. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Karena menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran, dan mereka bersumpah atas hal itu serta menyatakan kedustaan mereka. Jadi di sini ingin menyatakan bahwa munafik itu pembohong. Lalu ittakhadhu aymanahum, menjadikan aiman ini yamin, sumpah. Menjadikan sumpah-sumpah mereka junnah. Junnah ini jadi tameng. Jadi sumpahnya dijadikan tameng untuk menutupi apanya? Bohong-bohong dia itu. Ya, menutupi kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan. Inilah sifat orang munafik. Agar apa? Untuk menipu orang lain. Ya, untuk menipu orang-orang yang tidak paham tentang mereka. Nggak ngerti tentang mereka, akhirnya tertipu dengan sumpah-sumpah dia, janji-janji yang bohong pada dirinya itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhilah dari diri kalian kebohongan. Karena orang yang bohong itu menuntut dirinya untuk terus berbuat apa? Fujur, kejahatan. Sekali dia bohong, dia akan melakukan sekian kali kejahatan. Untuk apa? Untuk menutupi kebohongannya itu. Dia bohong, maka kemudian kejahatan-kejahatan yang dia lakukan kedua itu menuntut dirinya untuk melakukan kejahatan yang ketiga. Untuk apa? Untuk menutupi kejahatan dia yang kedua. Begitulah seterusnya sehingga dia yahdi ilal fujur, yahdi ilal nar. Sehingga dia akan terjerembab ke dalam neraka jahanam kalau dia enggak taubat kepada Allah. Taubatnya apa? Kembali ke iman, jujur. Nah, ini jadi nggak ketemu kemunafikan dengan iman itu. Waliyahzubillah. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Tafsir ayat, dzalika, yang demikian itu, yang dihiasi oleh kemunafikan, annahum, adalah karena sesungguhnya mereka tidak tetap dalam keimanan, namun amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim, telah beriman kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati, di mana hatinya tidak bisa dimasuki kebaikan selamanya. Fahum la yafqahun, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Tidak mengerti apa yang bisa membawa manfaat bagi mereka dan tidak memahami apa yang bisa mendatangkan maslahat bagi mereka. Kenapa kemunafikan itu muncul? Di sini di ayat ketiga ini Allah bongkar. Kenapa kemunafikan itu muncul? Karena apa? Fatubi'a ala qulubihim. Karena hati mereka itu sudah dikunci, ditutup, udah keras hatinya. Di situ kemunafikan muncul, jemaah.
Kemudian Allah mengatakan di awalnya, dzalika bi annahum. Kenapa mereka memiliki sifat-sifat yang seperti itu? Pembohong, bohong itu menjadi bagian dari dirinya, sumpah untuk menutupi dirinya, kepura-puraan menutupi borok dia semua. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Dulu mereka beriman, lalu sekarang kafir. Kondisi mereka yang seperti ini digambarkan oleh Allah di awal Al-Baqarah. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka, yaitu orang munafik ini, seperti mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Seperti seseorang yang menyalakan api. Seseorang yang menyalakan api, istauqada nara falamma adaa ma haulahu. Ketika api yang dinyalakan oleh orang-orang ini adaa ma haulahu, menerangi sekitarnya. Lihat, berarti yang nyalain api siapa? Berarti ada berapa kelompok di sini? Ada 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Kelompok pertama, dia yang menyalakan api. Lalu ketika dia nyalain api itu melahirkan apa? Cahaya, ya kan? Maka diterangilah kelompok yang kedua dengan cahaya yang muncul dari sebelah. Faham? Cahayanya dari sebelah. Yang ini dapat cahayanya. Wih, terang bro. Nyalain api sebelah sono. Kan gitu kan. Tiba-tiba apa? Falamma adaa ma haulahu zahaballahu binurihim. Tiba-tiba api yang di sebelah sana itu mati. Ya kan? Maaf, tiba-tiba api yang di tengah-tengah mereka ini mati. Binurihim. Apinya mati. Maka orang-orang yang ini akhirnya kehilangan apa? Cahaya. Dia kehilangan cahaya. Yang itu enggak. Yang ini yang kehilangan cahaya. Kok bisa? Zahaballahu binurihim. Di situ menggunakan huruf ba yang menunjukkan mana? Kebersamaan. Jadi kebersamaan mereka itu hilang. Akhirnya cahaya yang ada pada diri mereka itu hilang. Zahaballahu binurihim. Terus apa? Fatarakahum fi dhulumat. Lalu Allah biarkan nih orang-orang yang kehilangan cahaya tadi berada dalam kegelapan. Dan Allah bilang zulumat, kegelapan-kegelapan. Berarti kegelapannya nggak satu, banyak kegelapannya. Artinya apa? Dia berada di tengah-tengah orang beriman. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, keluarganya beriman, temannya beriman, tetangganya beriman, sekitar dia beriman, tapi sayang dia tidak mengambil manfaat dari keimanan orang-orang ini. Paham? Dia tidak mengambil keimanan orang-orang ini. Dia tetap lebih memilih apa? Zulumat, kegelapan-kegelapan itu. Jadi awalnya dia berada dengan orang yang beriman, tapi dia lebih memilih kegelapan. Nah, ini sebuah perumpamaan bahwa orang munafik itu beriman awalnya, kemudian dia lebih memilih kekafiran. Kenapa jamaah? Karena hatinya dia kotor. Sehingga hatinya dia ini tidak menolak. Hati dia ini menolak. Dengan apa? Dengan iman yang dibacakan, disampaikan oleh sebelah. Bacain Quran, dinasehati, diingetin, begini-begini. Semua ini gak bisa masuk ke dalam hatinya dia. Gak bisa masuk ke hatinya dia. Ibarat pepatah kita bilang apa? Masuk kanan, keluar
kiri. Kok bisa hatinya ini kotor sudah jamaah? Dia nolak kebenaran itu, nolak dia. Paham? Tak kasih ilustrasi Anda ya. Apa hukumnya minum dari gelas yang bekas dipakai khomer? Apa hukumnya? Hah? Piring yang dipakai bekas makan masakan babi. Gak boleh kan? Hati kita di dalam hadis sahih ibarat wadah ini. Ibarat gelas, ibarat piring. Ibarat lembah. Kalau isinya dia barang kotoran, maka dia akan menjadi selokan. Akhirnya apa? Kotor. Dulu selokan ini bening sekali. Dulu kita mandi di situ. Ya. Dulu. Itu sudah zaman selokan itu. Ya kan, dulu kita mandi di kali itu bening sekali. Tapi seiring waktu dia tak peduli lagi dengan apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga hati ini seperti mangkok, seperti tempat wadah, akhirnya diisi dengan apa? Kotor dia. Ketika ia kotor, maka dia akan menjadi tempat kotoran. Maka sesuatu yang baik tidak akan mau masuk ke situ. Contoh, Anda beli tempat sampah. Ketika Anda pertama kali beli tempat sampah, Anda apain tempat sampah? Anda pegang, Anda gotong, kalau perlu Anda taruh di kepala Anda di sini. Apa itu Mas? Tempat sampah. Bersih kan? Tapi ketika ditaruh di pinggir jalan jadi tempat sampah, Anda mau gotong lagi taruh di bahumu Mas? Tak mau Anda. Sampah Mas. Anda mau naruh barang-barang bersih ke situ? Berarti yang ditaruh di situ apa? Itulah hatinya dia, Mas. Faham? Ini hadis nih. Ini ayat Quran ini. Tidak, ini orang munafik. Lihat. Akhirnya apa? Fatubi'a ala qulubihim. Klek deh, tempat sampah sudah. Nggak mungkin nanti naruh barang-barang bagus-bagus di situ. Kelas, kelar, sampah Mas. Bau. Tempat sampah akan muncul dari situ aroma apa? Bau kan? Berarti apanya yang muncul yang bau itu? Tutur katanya, bau kotor. Suka mencela, mencaci orang, menghina orang. Ini aromanya. Muncul pula dari apa? Perbuatannya bau. Muncullah perbuatan kotor semua Mas. Oke, karena ini sudah tempat kotoran, Allah bilang apa? Fahum la yafqahun. Al-fiqhu faham. Akhirnya mereka tak mampu lagi untuk memahami. Tidak mengerti apa yang bisa membawa manfaat bagi mereka. Nih, dia sudah tidak bisa lagi membedakan. Karena kotor. Tidak bisa. Dia tidak bisa membedakan mana apa? Mana sampah, mana minyak wangi. Dia nggak bisa bedain dia. Nggak bisa. Hidungnya sudah kotor. La yafqahun, nggak faham. Nggak faham. Ya. Dari sini pengaruh hati kepada telinga, mata, dan akal. Berarti dari sini akal manusia itu di mana? Coba lihat ayat ini lagi. Fatubi'a ala qulubihim. Hatinya udah kotor deh. Hati kotor. Lalu Allah bilang mereka nggak faham. Berarti akal, pemahaman di mana? Di hati, Mas. Akal di mana? Di hati. Di sini hati, di sini.
Di sini, ini kata Rasulullah. Ini akal kita di sini. Prosesornya ini. Mas, nyimpen di sini. Mas. Ininya kotor. Berarti selalu memahami pemahaman apa? Kotor. Berarti kupingnya yang disebut oleh Ibnu Qayyim gerbang hati, kuping gerbang hati, antara kuping sama hati gerbangnya. Berarti yang masuk ke gerbang di sini apa? Bayangin sampah tadi. Berarti mata gerbangnya hati, berarti yang dilihat apa? Sudah kelar jemaah. Fatubi'a kelar. Fanas'alullah al-afiyah. Siapa yang bisa menyelamatkan? Hanya Allah jemaah. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi pengen tahu orang munafik, orang yang hatinya kotor dari mana? Dari mana? Dari ini. Dari mana? Kupingnya suka dipakai dengerin apa? Itulah tanda Anda bisa ngelihat. Kita nggak tahu, hati itu nggak tahu, nggak ada yang tahu isi hati orang. Tapi bisa tahu prediksi hati dia apa dari apa? Kupingnya suka dengerin apa? Mulutnya suka ngomong apa? Matanya suka ngelihat apa? Itu hatinya dia, Mas. Ya kan? Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Maka ayat yang keempat baru di sini Allah ceritakan apa? Ciri lain dari mereka. Apa itu? Penampilan fisik. Fisiknya dan gaya dia dalam berbicara. Ini yang keempat. Kita dengerin adzan dulu. Ya, kita selesaikan dulu di ayat yang ke-4 sampai 5-6 ya. Nanggung ini jemaah. Fadhal dibaca. Terjemah ayat. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Tafsir ayat. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum karena kekar dan kuatnya. Ya, inilah ciri mereka yang lain. Ya, penampilan fisiknya apa? Oke lah. Oke, luar biasa, Mas. Fisik badannya keker-keker, bagus-bagus. Terus penampilan bajunya, penampilan ini semua oke semualah. Ya, terus Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim, dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Maksudnya karena kepandaian mereka dalam berbicara, engkau merasa enak mendengar perkataan mereka. Perkataan dan penampilan tubuh mereka membuat kalian kagum. ya, dua hal. Penampilan sama yang kedua bahasanya retorika. Ya, ini ciri mereka. Yang dikedepankan oleh mereka itu ini. Kenapa sih? Karena sifat nafak, kemunafikan tadi itu. Kemunafikan itu apa? Ingin tampil di depan orang dengan dengan dua jempol. Ingin orang mengatakan keren, hebat. Sehingga yang diperhatikan oleh orang ini selalu apa? Penampilan. Kemudian yang kedua adalah retorikanya. Bukan kontennya. Konten itu nomor sana mas, di pojok Bogor sana mas. Jauh dia mas. Ya. Seberangkali ini konten bagi mereka. Nggak begitu penting. Yang penting itu apa? Retorika. Ya. Dalam berbicara. Untuk apa? Memberikan kesan, wah hebat, pinter, keren. Gitu.
Sehingga ini bagi mereka penting itu. Penting menunjukkan bahwa di penghafal Quran, pojok kanan, pojok kiri, hafal dia. Itu bagi mereka suatu hal yang luar biasa gitu ya. Hafal hadis, nomor hadisnya sekian. Masalah bener enggaknya itu sono, deket Lampung sono Mas, penyeberangan sono deket. Nah, penting dia bagi dia. Penampilan, wah oke. Kalau depan orang beriman, penampilan yang oke apa? Surban. Surbannya 5 meter sendiri, Mas. Dijemur habis itu jemuran. Luar biasa. Penting dia bagi dia itu. Ini perhatikan 2 hal ini. Ya. Makanya mereka kerap kali mengatakan kaum salaf ini apa? Orang yang tidak memiliki retorika. Gitu. Terserah lu deh. Terusin, Fadal. Tapi di balik itu tidak ada akhlak baik dan petunjuk baik sama sekali. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ka'annahum khusyubun tidak ada kebaikan musannadah. sama sekali pada dia. Kenapa? Karena semua ini adalah junnah. Apa tadi junnah itu? Tameng, takiyah, kepura-puraan saja. Ya, untuk menutupi apa? Untuk menutupi kejahilan dia. Dengan cara apa? Dengan cara pakaian. Ya, jahil itu bisa tertutupi dengan apa? Dengan pakaian. Pakaian apa? Tergantung audiensnya. Kalau audiensnya anak-anak masjidan, berarti pakaiannya apa? Surbanan, bajunya putih, surbannya keren. Nanti ada lagi surban yang di kalung, surban yang di sini, yang dipegang. Wah, macam-macam terus ya, Pak. Ya. Minyak wanginya khusus kan gitu. Untuk menutupi ini junnah. Kemudian kemampuan dia dalam berbicara gitu. Untuk menutupi kebobrokan dia semua itu. Itulah munafik. Terus Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ka'annahum khusyubun musannadah. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar, yang tidak ada manfaatnya dan hanya menimbulkan mudarat. Terus Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Hal itu disebabkan karena sifat pengecut, takut, lemah dan ragunya hati mereka. Mereka khawatir rahasia mereka terbongkar. jadi mereka punya sifat apa jemaah? Apa? Baper. Bapernya pol dia jemaah. Kenapa bapernya pol? Karena takut kebongkar. Ya. Dan beda itu orang-orang nggak seneng ini sama kita ini. Jangan-jangan jikalau apabila seandainya baik menowo gitu jemaah. Capek gitu. Padahal yang ngapa-ngapain tuh orang nggak ada apa-apa. Cuman dianya sendiri aja terlalu baper. Kenapa? Pengecut, takut kebongkar, takut ini. Terjadi kan? Jadi semua. Ini subhanallah. Ini Allah yang bongkar kedok mereka. Terus. Mereka itu adalah al-adu, musuh yang sebenarnya. Karena musuh yang nampak dan bisa dibedakan itu lebih ringan daripada musuh yang tidak dapat dirasakan keberadaannya. Tuh. Kalau musuh jelas ya kelihatan. Macan, harimau, orang kafir. Kelihatan jamaah. Ya, tapi yang ini sulit. Terus yang kedua apa? Penampilan. Ya kan? Terus apa? Kemampuan berbicaranya halus, lembut. Untuk apa? Taqiyah, menutupi kebobrokan dia, keyakinan dia itu. Menipu orang. Ya. Kemudian Musuh semacam ini adalah penipu dan pembuat makar. Ia mengira sebagai penolong padahal ia adalah musuh yang nyata. Fahdharhum qatalahumullahu anna yu'fakun. Maka waspadalah terhadap mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Maksudnya bagaimanakah mereka bisa dipalingkan dari agama Islam setelah bukti-bukti nyata, kokoh, setelah tanda-tandanya tegas terhadap kekafiran yang hanya membuahkan kerugian dan kesengsaraan bagi mereka. ya karena apa tadi? Hatinya
Ya, hatinya kotor, sulit dia untuk nerima ini. Kemudian yang kelima, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memindahkan ampunan bagimu, mereka membuang muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri. Nah, sifat yang lain lagi ini jemaah. Terus Tafsir ayat, wa idza qila, dan apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah, marilah beriman agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu dari apapun yang mereka lakukan agar kondisi mereka membaik dan amal mereka dapat diterima. Mereka benar-benar enggan untuk itu dan lawwaw ru'usahum, membuang muka mereka karena enggan meminta doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. la haula wala quwata illa. Kan kedok mereka udah kebongkar. Iya kan? Ya sudah, kalian ini terbongkar kedoknya. Terus gimana dong? Di sini Rasulullah SAW mau doain kalian. Rasulullah SAW mau berdoa untuk kalian agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Mau didoain sama Rasulullah SAW. Beliau mau istighfar kepada Allah untuk kalian. Apa sikapnya? Kenapa nggak mau balik lagi ke hatinya tadi sama? Udah sampah kok. Inti mau jadikan tempat berlian, tidak bisa. Artinya pelajarannya apa? Kita tidak akan bisa merubah kondisi orang. Kewajiban kita hanya apa? Nasihat. Lalu apa yang kedua? Doakan dia. Sudah. Kita tidak bisa merubah orang. Mau silahkan. Nggak mau saya doain. Semoga Allah memberikan hidayah sama Anda. Terus. Wara'aitahum yasuddun, dan kamu lihat mereka berpaling dari kebenaran karena kebencian mereka terhadap kebenaran itu. Wahum mustakbirun, sedang mereka menyombongkan diri untuk mengikutinya disertai dengki dan membangkang. Inilah kondisi mereka ketika diajak untuk meminta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat mereka apa? Yang lagi pengecut, penakut, lemah, sombong, ngumpul semua udah kejahatan sudah. Sombong apa? Menolak kebenaran. Ya. Anda nasihati, Anda tujuan, paling mukanya dia. Alhamdulillah. Terus yang terakhir, sama saja bagi mereka kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Inilah diantara kelembutan dan anugerah kehormatan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulnya, karena orang-orang munafik tidak mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dimintakan ampunan, karena sawaun alaihim, sama saja bagi mereka apakah engkau memintakan ampunan untuk mereka atau tidak. La yaghfirallahu lahum, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka. Hal itu disebabkan karena mereka adalah kaum fasik, keluar dari jalur ketaatan, lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Karena itu permintaan ampunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan untuk mereka, tidak berguna sama sekali. Ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Kamu mohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan bagi mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 80. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Lihat ada kalimat penjelasan indah di sini. Ini adalah kelembutan dan anugerah kehormatan Allah terhadap Rasulullah SAW. Orang-orang munafik tidak mendatangi Rasulullah SAW untuk dimintakan ampunan. Artinya apa? Kehormatan, kemuliaan bagi orang beriman itu ketika hidupnya jauh dari orang munafik. Maknanya apa? Faedahnya, pelajarannya? Jauhi hidup kita dari orang-orang kayak gini, jemaah. Itulah kemuliaan.
jauhi. Ya, orang bersih akan menjauhi tempat yang kotor. Orang kotor tidak suka dengan tempat yang kalau orang bersih suka di tempat kotor, maka dia akan kotor. Makanya ini kehormatan. Tidak bergaul dengan mereka. Ingat itu, tidak bergaul dengan mereka. Jauhi. Berbahaya. Ya. Kemudian ini menunjukkan apa? Pentingnya selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keteguhan iman. Anas bin Malik mengatakan doa Rasulullah SAW yang selalu dibaca. Apa itu? Ya muthabbital qulub, thabbin qalbi ala dinik. Minta keteguhan hati dan iman. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga. Apa itu? Seseorang yang terus menerus dalam kemaksiatan itu ditakutkan di penghujungnya apa? Allah tutup pintu hidayah buat dia. Ini berbahaya jemaah. Allah tutup nanti kamu. Ya. Yang keempat, orang munafik hidupnya bergelimang dengan maksiat. Makanya orang munafik disebut dengan orang fasik. Fasik itu apa? Pelaku dosa besar. Sifat-sifat dia yang buruk-buruk tadi itu akan menjadikan dia terbiasa di dalam kefasikan. Artinya apa? Perbuatan dosa besar. Makanya dikaitkan di surat ini dengan fasik. Innallaha la yahdil qaumal fasik. Berarti orang munafik adalah orang fasik. Yaitu mereka yang berbuat dosa besar. Terus-terusan bahaya. Dia bisa berakhir kehidupannya dengan su'ul khatimah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Wallahul musta'an. Ini yang bisa kita sampaikan di hari ini. Tafadhal kalau ada yang mau bertanya. Jadi satu sederhana, nikmat apa yang paling mahal di dunia ini? Hidayah. Ini sudah yang paling mahal. Nikmat yang paling mahal di dunia ini adalah hidayah. Yang kedua apa? Rufqah salihah, pertemanan yang saleh. Ini mahal jemaah. Lebih mahal dari dunia dan kekayaan dunia apapun. Karena itu bisa menjaga apa? Hati kita yang tadi yang kotor. Iman, jaga hati. Pertemanan, lingkungan, jaga hati. Dan juga yang penting yang ketiga adalah al-ilm. Ilmu lawan dari apa? Jahil. Kejahilan berarti membuat hati orang itu menjadi tempat kotoran. Ya, tapi ilmu, yang dimaksud ilmu adalah cahaya, wahyu dari Allah, menjadikan hatinya ini hidup jamaah. Ini yang harus kita jaga. Doa yang paling mulia, ihdinas siratal, dibaca dalam posisi yang paling mulia. Doa mulia, posisi mulia, sholat. Ya kan? Kemudian ilmu, kemudian yang ketiga apa? Pertemanan, lingkungan. Sudah ini. Ini yang kita jaga. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di dalam keimanannya. Fadal, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, samakah pelaku bid'ah dengan kemunafikan? Kalau kita bicara tentang munafik amal, munafik yang berupa perbuatan, apakah pelaku bid'ah itu dibilang kemunafikan? Oke, kita lihat dulu, bid'ah itu apa? Apakah bid'ah itu kejujuran? Jawab dulu. Apakah bid'ah itu jujur? Hah? Kalau dia jujur, yang terjadi apa? Dia tidak akan bid'ah jemaah. Terlepas Anda mengatakan hasanah atau tidak.
Anda jujur dulu, bid'ah itu apa? Bid'ah itu sesuatu yang memang tidak dilakukan Nabi, nggak ada contohnya, sahabat nggak ada. Memang sih nggak ada. Habis itu muncul dia kebohongannya. Tapi kan ini sudah jadi budaya. Sehingga pertanyaannya, apakah bid'ah jujur? Tidak. Kalau dia jujur, dia akan meninggalkan bid'ahnya, jemaah. Dan kebohongan itu sifat siapa? Bukan orang beriman, lawannya. Jadi iman, jujurlah. Ini Rasul apa bukan? Ini petunjuk Rasul apa bukan? Oh bukan, yaudah lakukan jujuran. Jujurlah kita. Wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Jadi cukup. Benar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang yang jujur, dia akan taubat. Dia akan kembali ke jalannya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Mas. Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim dan fasik. Apakah boleh kita mendoakan orang-orang yang zalim? Ada beberapa kondisi. Pertama, Allah mengatakan itu sebagai bentuk apa? Ancaman. Ya, jangan sampai kalian berbuat zalim. Ancaman. Yang kedua, Allah menjelaskan dampak dari perbuatan itu. Orang yang zalim akan berdampak ini loh. Ya. Dan nanti gak dicintai sama Allah, dibenci sama Allah. Ketiga, berarti selama seseorang itu berbuat zalim, maka dia akan jauh dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Ini. Tapi kalau dia taubat, Allah akan bangga dengan hambanya yang bertaubat. Oke, sisi ini. Sisi kita didolimi orang. Boleh nggak saya mendoakan dia? Jawabannya, boleh Anda mendoakan. Berdasarkan hadis Mu'adz ibnu Jabal. Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu Mu'adz dari kezaliman, karena orang yang terzalimi kalau berdoa tidak ada penghalang lagi antara dia dengan Allah. Artinya apa? Secara tidak langsung di sini Rasulullah SAW membolehkan orang yang terzalimi untuk mendoakan orang yang zalim. Boleh. Dan doanya mustajab. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih mulia? Dia mendoakan untuk orang yang zalim atau tidak? Jawabannya tidak. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, sahihkan oleh Syekh Albani, bahwa jika seseorang terzalimi lalu dia bersabar, maka Allah akan muliakan orang yang terzalimi itu. Jemaah, Allah akan muliakan jemaah. Loh, lantas bagaimana dengan orang yang zalim? Ingat, Allah punya sifat apa? Adil. Adil itu apa? Siapapun yang berbuat jahat pasti diadab sama Allah. Jangan khawatir mas. Bukan berarti Anda bersabar dari itu semua untuk memilih kemuliaan dari Allah. Bukan berarti orang yang zalim ini melenggang kangkung. Tidak. Keadilan Allah dan yang ini rahmat Allah. Keadilan Allah akan muncul pada siapapun yang berbuat zalim. Pasti dihukum. Cepat atau lambat, dunia atau di akhirat. Jangan khawatir kalau itu. Tapi kalau kita lebih memilih apa yang ada di sisi
Allah, itu pahala yang besar. Paham Mas? Ada lagi? Berat memang jamaah, berat. Nanti didolimin orang terus disuruh menerima gitu jamaah. Wangel jamaah. Ya kecuali kita berusaha untuk bersihkan apa? Hati kita. Karena nanti akan itu jadi pintu. Ketika enggak bisa, saya akan ambil hak saya umpama, ya kan? Lalu kita berpikir, kita lanjutkan, nanti akan merenggang, pintu itu akan kebuka. Muncul apa? Sedikit demi sedikit akan muncul apa? Kesel, mangkel, dendam. Itu akan gak hilang nanti. Bener gak? Akan terus mangkel, dendam. Kalau itu akhirnya kebuka pintu dendam itu di dalam hati, maka hati kita terkena apa? Kotoran dendam. Berarti hati kita ada dendam sama orang. Kalau hati kita ada dendam sama orang, dampaknya adalah seperti dalam hadis apa? Anziru hadaini hatta yastaliha. Wahai malaikat, pending dulu amalnya, jangan diterima sampai hatinya hilang dendamnya sama si fulan. Berat jemaah. Itu cari hati yang bersih gitu. Allahu Akbar. Ini hati yang bersih itu artinya apa? Napas itu lega aja, senyum, damai. Ibnu Qayyim bilang di Madarijus Salikin yang selalu ingat gitu. Kalau pipi Anda yang kanan ditempeleng orang, katakan kepada dia, Mas yang kiri belum kamu tempeleng Mas. Allahu Akbar. Aduh, jamaah. Inilah namanya nafsun mutmainnah. Orang yang hatinya tatmainnul qulub. Subhanallah. Ini hati yang bersih, mutmainnah. Ini yang hati yang disebut fatakhbita qulubuhum. Kuti yang ikhbat. Ikhbat itu apa? Tenang, tentram, damai. Tidak dimasuki oleh kotoran-kotoran ini. Diserahkan semua sama Allah. Ini berat memang jemaah. Tapi inilah hati orang yang beriman jemaah. Saya mencoba untuk menulis buku. Alhamdulillah sudah dapat sepertiga tentang menjaga hati. Ya, ini berat jemaah. Berat para ulama dulu dan sebagainya. Ada kisah sebagai penutup kajian kita. Suatu hari, ini riwayat sahih, riwayat Imam Ahmad. Disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah. Abdullah bin Amr bin As yang bercerita. Suatu hari kita bersama dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba beliau mengatakan, Yatlu alaikum rajul min ahli jannah. Sebentar lagi akan muncul laki-laki penghuni surga. Dia jenggotan, kemudian jenggotnya netes air karena dia habis wudhu tadi. Dan dia bawa sendalnya. Tak lama muncul persis laki-laki yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. La ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada seorang pun di antara kita kenal siapa dia. Orang yang gak kenal, low profile. Dilihat. Hari kedua Rasulullah SAW bilang lagi, akan muncul laki-laki begini-begini, sama sifat. Yang muncul hari kedua, laki-laki yang sama. Hari ketiga, Rasulullah SAW ngomong lagi kalimat yang sama. Muncul lagi orang yang sama. Abdullah bin Amr bin As akhirnya pamit sama ayahnya Amr bin As. Untuk apa? 3 hari gak pulang. Saya mau 3 hari gak pulang ya. Mau ngapain? Saya mau nginep di rumahnya orang itu. Ngapain? Saya pengen tahu apa amalannya dia. Inilah sahabat yang mulia. Bukan berbondong-bondong terus nyiam jidatnya tuh orang. Enggak.
Enggak. Saya mau nginep di rumahnya, saya pengen tahu apa yang diperbuat. Datanglah dia sebagai tamu. Orang Arab terkenal kedermawanan, disambut. Kata Abdullah bin Amr, malam pertama saya melihat nih orang kalau malam tidur tok. Bolak-balik di kasur, tidur aja dia. Ya zikir sebentar, tidur lagi, zikir sebentar, tidur. Enggak sholat malam. Karena simbol kemuliaan orang sahabat itu sholat malam. Malam kedua sama, tidur lagi. Hari-hari biasa sama, enggak ada keistimewaan. Hari ketiga batas bertamu. Mau pulang dia. Sampaikan ceritanya, saya mendengar Rasulullah SAW begini, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tiga-tiganya kamu yang nongol. Kira-kira gimana? Allah, keren. Terus pakai sorbannya gitu ya. Apa jawaban sahabat mulia ini? Itulah saya yang kamu lihat. Allahu Akbar. Itulah saya yang kamu lihat. Saya tidak ada apapun pada diri saya. Abdullah mengatakan, iya, kamu standar, tak ada kelebihan apapun. Kamu tidak sholat malam. Sudah. Ketika Abdullah hendak pergi meninggalkan rumahnya, bapak ini mengatakan, ya Abdullah, hati saya tidak pernah sama sekali melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Sama sekali. Kaget Abdullah. Ini yang kami tidak mampu. Kata Abdullah. Artinya apa? Hatinya bersih. Tak pernah hasad, tak pernah dengki, tak pernah musuh sama orang. Tidak pernah. Jangankan nikmat. Waduh, orang mencaci, mencela, tidak pernah dipikirin sama dia. Hatinya dibersihkan dari itu semuanya. Ini yang kami sulit, tidak mampu ini. Jadi apa? Hati yang seperti ini bisa mengalahkan semuanya. Nah, inilah. Selalu kisah-kisah munafik dikaitkan dengan apa? Hati. Kisah orang kafir dikaitkan dengan apa? Hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarib ghishawa. Siapa ini? Orang kafir. Giliran orang munafik sama. Fatubi'a ala sama. Semua ini penyebabnya adalah apa? Tidak perhatian dengan apanya? Sesuatu yang masuk ke hatinya. Gak perhatian. Wadahmu ini kamu isi apa? Kita gak perhatian. Wadahnya tidak diperhatiin. Yang diperhatikan sama kita selama ini apa? Fisik casing. Padahal perhatian fisik, perhatian casing itu adalah sifat siapa? Munafik. Orang beriman, at-taqwa hahuna. Ini hati ini. Berarti gak perlu fisik. Oh tidak mas. Kalau ini wangi, maka akan muncul aroma wangi. Mulutnya indah. Perbuatannya, ya jamaah. Gak mungkin pohon mangga berbuah. Apel berbuah jengkol ini gak mungkin jamaah. Nah begitulah. Wallahu ta'ala alam shawab. Semoga Allah senantiasa meneguhkan hati kita untuk iman kepadanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan yang ada pada diri saya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.